Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 bersama Bu Endah Jatmikawati. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar pada tema Rasul Allah Idolaku. Subtema kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilma waryughni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Anak-anakku yang solih dan solihah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi Rasul Allah Idolaku pada subtema kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Jadi, iman kepada para Rasul adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan syariat kepada hamba-hambanya, serta membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita menyebutkan 25 nama-nama Rasul Allah. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yulkifli,
Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan akhirnya Muhammad. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah seorang tentara yang ikut mengalahkan Raja Jalut. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Selain kitab Zabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu berupa kemampuan melunakkan besi. Sehingga dari besi itu ia bisa membuat baju besi dan berbagai peralatan rumah tangga tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga merupakan seorang hakim yang adil. Pada saat ada rakyatnya mengadu tentang suatu masalah, ia akan menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam juga seorang yang mempunyai keberanian sangat besar. Ia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu yang pertama, setiap pagi gunung-gunung serta para binatang mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kerajaan Nabi Daud alaihissalam adalah kerajaan terkuat dan belum pernah terkalahkan oleh musuh selama 40 tahun.
Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam mempunyai kekuatan dalam beribadah, yaitu sholat malam dan puasa. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang merdu, sehingga suara nyanyian Nabi Daud alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit, menenangkan angin dan air, serta membuat burung-burung memuji nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam membagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, berdakwah, dan memerintah Bani Israel. Anak-anakku yang solih dan solihah, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pertemuan pada hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan. Syukron, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Segala puji bagi Allah, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.